Tahun 2025 baru setengah jalan, tapi pesta-pesta terlarang ini terus bermunculan di Indonesia. Sebelumnya, Jakarta sudah digegerkan oleh 2 penggerebekan pesta gay di tahun 2025 ini. Dan sekarang, Bogor juga ikut-ikutan berkedok family gathering, namun faktanya ada 74 pria di dalam acara kumpul-kumpul itu. Tapi, yang sekarang ini makin parah. Setelah digerebek dan dicek, ternyata hampir 50% dari mereka positif HIV dan sifilis. Ini baru setengah jalan di tahun 2025. Gimana kalau nanti setengah jalan ke depan ditemukan lagi penggerebekan pesta seks sesama jenis? Makin ngerti kan pastinya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pesta gay di Bogor itu? Siapa aja orang yang terlibat di dalamnya? Dan kenapa pesta-pesta seperti ini terus terjadi? Oke, semuanya akan kita bahas secara detail dan mendalam. Ketemu lagi nih, kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hot banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IGA News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait berita yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Berita kali ini adalah berita ketiga di tahun 2025 tentang kasus pesta gay atau sesama jenis. Kita akan membongkar pesta gay yang digerebek di daerah Bogor, Jawa Barat. Pesta tersebut diduga keras berkedok family gathering. Kita akan menelusuri kronologi penggerebekan, fakta-fakta medis dan sosial, hingga respon ormas dan tokoh agama. Dan tentu saja akan ada pelajaran penting yang bisa kita ambil agar masyarakat tetap waspada. Yuk, langsung aja kita breakdown sekarang. Kita akan mulai pembahasan ini dengan mengetahui seperti apa kronologi penggerebekan pesta gay di daerah Bogor, Jawa Barat. Pesta gay di Bogor terjadi pada hari Minggu, 22 Juni 2025. Sekitar pukul 00.30 WIB, polisi berhasil menggerebek pesta gay yang dilakukan di sebuah villa mewah di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Penggerebekan pesta gay ini berawal dari laporan warga setempat. Awalnya, polisi setempat mendapat kabar kalau ada salah satu villa di kawasan Puncak Bogor yang dijadikan tempat pertemuan atau pesta kaum LGBT laki-laki atau gay. Setelah mendapat kabar itu, Polsek Megamendung dan Polres Bogor akhirnya mendatangi salah satu villa di puncak itu. Pas polisi datang, kabar itu benar. Di dalam villa ada 75 orang yang sedang melakukan pesta gay. Saat polisi datang, mereka menemukan ada 74 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang sedang berkumpul bersama dan baru selesai melaksanakan pentas pemilihan ketua geng atau The Big Star. Ada lagi? Pegang handphone siapa? Topi mau lepas. Topi buka. Yang pakai selimut, buka selimutmu. Lepas. Yang pakai topi. 5. Nggak ada lagi nih. Kami geledah ya. Iya, Bapak. Mana sih handphonenya? Yang depan jongkok. Oh, panitia di tengah. Yang depan jongkok. Di situ kan berdiri, yang belakang berdiri. Di tengahnya yang belakang berdiri, yang depan berdiri. Ayo, Mas. Hey. Mas. Hey. Semua naik sini. Ayo naik. Panitia di tengah. Yang belakang naik sini duduk. Yang masih megang handphone, kumpulin. Ayo begitu, masih ada tuh. Ini masih tengahnya belakang. Ayo. Ke sini. Enggak ada yang ke kanan. Nanti ke belakang tumpah itu. Yang Pesta gay tersebut hampir mengelabui warga setempat karena berkedok family gathering. Tapi kecurigaan warga sekitar ternyata benar. Setelah digerebek, polisi melakukan interogasi terhadap seluruh peserta pesta gay itu dan mengamankan 75 orang peserta di dalamnya untuk melakukan pendalaman terkait peran dari masing-masing mereka. Namun, kini 75 orang yang diamankan itu sudah dipulangkan dan akan dipanggil ke kantor kepolisian jika dibutuhkan keterangan lebih lanjut. Pihak kepolisian sudah menerbitkan laporan polisi dan menerapkan pasal tentang tindak pidana. Sanksi pidana akan dikenakan bagi orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi dan atau dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Namun, polisi masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut apakah saat itu terjadi tindak asusila semacam pesta seks atau perbuatan asusila lainnya.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang paling mengejutkan. Banyak sekali fakta-fakta yang bikin kamu syok sama pesta gay di Bogor ini. Fakta pertama, informasi soal pesta gay itu sebenarnya sudah disebar oleh penyelenggara atau panitia acara di media sosial sebelum hari H. Panitia menyamarkan nama acaranya dengan bertemakan Family Gathering. Dalam acara itu ada serangkaian pesta dan berbagai lomba seni. Peserta yang datang dipatok harga sebesar Rp200.000 per orangnya untuk bisa mengikuti pesta tersebut. Jadi, orang-orang yang datang adalah yang sudah membayar dan memiliki undangan. Fakta kedua, ada 75 orang peserta pesta yang terdiri atas 74 laki-laki dan 1 perempuan. Ada 4 orang panitia dan mereka sudah termasuk dalam 75 orang tersebut. Rentang usia para peserta pesta gay di Bogor ini sangat beragam. Peserta pesta berusia kisaran antara 21 tahun sampai 50 tahun. 4 orang panitia pesta gay itu sekarang sedang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan. Fakta ketiga, 75 orang peserta pesta gay yang diamankan saat itu dilakukan pengecekan darah untuk mengetahui status HIV dan penyakit kelamin lainnya. Dari hasil tes yang keluar, terdapat 30 orang yang reaktif atau positif HIV dan sifilis. Sementara 45 orang lainnya non-reaktif atau negatif. Berarti ada sekitar hampir 50% yang terjangkit penyakit menular seksual. Status positif 30 orang itu hanya screening awal, selanjutnya akan diproses pengetesan lagi sama dinas kesehatan setempat. Namun, 30 orang yang positif HIV dan sifilis itu hanya sebagian kecil yang dari Kabupaten Bogor. Selebihnya ada banyak yang berasal dari sekitar kota Bogor. Fakta keempat, belum ditemukan tindak pidana secara langsung dalam kasus ini. Dari lokasi, polisi memang menemukan 4 bungkus kondom yang belum terpakai, serta sebilah pedang yang digunakan dalam pertunjukan tari. Tapi 75 orang peserta pesta gay sekarang sudah dipulangkan. Belum ada penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Polisi masih perlu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, terutama kepada 4 panitia yang menyelenggarakan acara pesta gay ini. Pesta gay di Bogor ini bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia ataupun tahun ini. Sebelumnya, sudah ada 2 kasus serupa. Yang pertama adalah kasus penggerebekan pesta gay di Hotel Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penggerebekan itu terjadi pada bulan Februari 2025 dan melibatkan 56 orang pria. Sedangkan kasus kedua adalah penggerebekan pesta gay berdalih perayaan ulang tahun di dalam kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggerebekan itu terjadi pada bulan Mei 2025 dan melibatkan 9 orang pria. Jadi, pesta gay yang terjadi di Bogor merupakan kasus ketiga yang ditemukan di tahun 2025 ini. Lalu, bagaimana respons pihak lain soal kasus-kasus seperti ini? Terutama dari kalangan atau sudut pandang agama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, merasa prihatin terhadap kasus pesta gay di Bogor dan memberikan kecaman soal hukuman maksimal. Gus Fahrur, sebagai ketua PBNU, mengatakan bahwa hal seperti pesta gay sangat memprihatinkan. Di negara kita sudah jelas bahwa gay dilarang oleh pemerintah dan bertentangan dengan ajaran semua agama di Indonesia. Beliau juga merasa bahwa di Indonesia perlu ada penegasan hukum yang lebih maksimal agar memberikan efek jera kepada mereka untuk tidak melakukan pesta gay yang bertentangan dengan hukum dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebut kegiatan pesta gay itu sangat menyimpang dan memalukan. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa pelaku perbuatan menyimpang harus ditindak keras. Beliau berharap peserta pesta gay di Puncak Bogor bisa sadar dan memahami kesalahan mereka. Sebab bila tidak dihentikan, berpotensi akan berdampak terhadap punahnya populasi manusia dalam 100 sampai 150 tahun ke depan. Di balik gemparnya pemberitaan tentang pesta gay di Indonesia pada tahun ini, ada sejumlah pelajaran penting yang patut kita renungkan. Bukan hanya untuk komunitas tertentu, tapi untuk kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Pertama, pentingnya edukasi seksualitas dan kesehatan reproduksi. Kasus seperti ini menegaskan betapa masih rendahnya edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat. Edukasi bukan berarti melegalkan perilaku tertentu, tapi memberikan pengetahuan dan kesadaran agar tidak ada yang jadi korban. Kedua,
Hukum harus tegas, tapi juga proporsional. Tindakan aparat dalam penggerebekan semacam ini seringkali menuai pro dan kontra. Di satu sisi, mereka menjalankan hukum sesuai dengan UU Pornografi atau KUHP. Namun di sisi lain, ini juga menjadi cermin bahwa penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip, melindungi masyarakat tanpa diskriminasi, namun tetap tegas pada pelanggaran. Yang perlu disasar bukan semata orientasi, tapi perilaku yang membahayakan secara hukum dan kesehatan. Ketiga, stigma tidak menyelesaikan masalah. Menstigma orang karena orientasinya, menertawakan, atau mempermalukan mereka di depan umum tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru mereka makin tertutup, makin sulit dijangkau edukasi atau bantuan kesehatan. Stigma menciptakan ketakutan, dan ketakutan membuat penyakit menyebar diam-diam tanpa penanganan. Maka pendekatannya harus berbasis edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata penghakiman. Pesta gay berkedok family gathering ini bukan sekedar pelanggaran norma, tapi juga bahaya nyata bagi kesehatan masyarakat. Dengan semakin seringnya kejadian semacam ini, kita sebagai masyarakat harus lebih waspada, peduli, dan berani melapor jika mencurigai aktivitas ilegal di lingkungan kita. Dan yang terpenting, edukasi dan deteksi dini jauh lebih penting daripada stigma dan pembiaran. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita penggerebekan pesta gay di Bogor ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.